fala yajuzu, maka tidak boleh mendatangi tempat-tempat yang lain dengan tujuan ibadah, dengan harus musafir, kecuali hanya 3 masjid. Berarti ngumbe angkunai lai no, kumbe ke dulu datang kita, sekarang sekali setahun untuk ziarah kemana? Makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Luang Balo, Ali Batu, Batu Layar, kuburan Tainacong, keramat Tainacong. Masa anda ingat Allahyarham Tuan Guru Maksum sebut itu? Ya, ada makam. Seorang ketika berdakwah itu sesungguhnya dia meminjam podium atau mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dia sampaikan dan cara menyampaikan itu harus dengan penuh kebijaksanaan sehingga menghasilkan kemanfaatan dari tugas dakwah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara sosiologis di NTB, tokoh agama itu adalah sosok-sosok yang sangat sangat kuat ya di dalam mempengaruhi masyarakat. Jadi patron-patron yang ditiru kemudian diikuti oleh masyarakat, ucapannya, perilakunya gitu, sehingga tanggung jawab sangat besar ya bagi para tokoh agama khususnya di NTB dan bahkan mungkin di Indonesia ya, para tuan guru untuk selalu menghadirkan hal-hal yang mengajak kepada kebaikan. Kalau ada yang panas ya didinginkan, kalau ada yang jauh ya didekatkan dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, dan ini penting sekali untuk kita pahami secara keseluruhan ya, karena peristiwa ini kan tidak bisa dilihat hanya pada saat terjadinya kejadian pembakaran itu. Kalau kita lihat secara historis, secara objektif ya, pengamalan keagamaan di NTB itu adalah pengamalan keagamaan ahli sunnah wal jamaah, di mana ajaran agama itu bertemu dengan tradisi yang baik ya. Sehingga tradisi yang baik, yang tumbuh, yang berkembang di tengah masyarakat itu kemudian diakui oleh agama, kemudian juga diberikan panduan-panduan untuk melaksanakannya dengan baik, termasuk tradisi untuk menziarahi ya, para orang tua, para leluhur gitu. Khususnya kalau para leluhur itu juga adalah para ulama. Nah, karena itu di masyarakat Nusa Tenggara Barat tradisi ziarah kubur, ya, ziarah makam para ulama, orang-orang saleh itu adalah tradisi yang tumbuh berkembang sejak ratusan tahun. Jadi kuat sekali. Sehingga ketika misalnya ada ucapan-ucapan, ada hal-hal yang merendahkan, meremehkan, apalagi menghina tradisi yang baik yang berkembang selama ini, maka tentu masyarakat bereaksi. Nah, peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu itu dalam konteks seperti ini. Jadi memang sudah cukup lama ya Mbak Putri dan para pemirsa, ada keberatan dari masyarakat terhadap konten-konten yang disampaikan ya, di dalam majelis-majelis tertentu yang merendahkan atau meremehkan tradisi keagamaan yang telah puluhan bahkan ratusan tahun diamalkan oleh masyarakat. Nah, jadi menurut saya ini juga pelajaran penting ya, bahwa kita harus arif, bijaksana ya, di dalam menyampaikan dakwah, sehingga yang dihasilkan itu adalah kemanfaatan dan kemaslahatan, bukan keresahan dan ketegangan di tengah masyarakat. Dan selanjutnya tentu ada proses-proses hukum, proses mediasi, proses perdamaian, yaitu masing-masing ada ruang dan jalur. Kira-kira seperti itu.